Halo semuanya. Coba bayangin deh, malam-malam begini, lagi santai, mungkin di luar lagi hujan rintik-rintik, kalian lagi duduk nyaman sambil nyeruput kopi hangat, atau mungkin lagi mau mulai makan malam. Terus tiba-tiba, ada yang nanya ke kalian, pernah kepikiran nggak sih kenapa setengah dari orang di bumi ini gampangnya hidup cuma ngandelin makan nasi? Kedengarannya sepele banget kan pertanyaannya, kayak, ya emang dari dulu gitu. Tapi, di pembahasan kita kali ini, begitu kita coba gali lebih dalam sumber-sumber materinya, wah ceritanya bener-bener masif banget. Ini bukan sekedar ngomongin soal urusan perut atau sejarah makanan biasa. Ini tuh beneran realitas gimana peradaban dunia itu dibangun dari semangkuk nasi. Oke, mari kita selami lebih dalam fakta ini. Hari ini aja nih, lebih dari separuh populasi umat manusia di planet ini tuh secara harfiah menggantungkan hidupnya sama beras sebagai sumber makanan utama. Terutama kita-kita yang tinggal di benua Asia. Coba lihat negara-negara raksasa kayak Cina, India, terus kita di Indonesia, Jepang, Thailand, Vietnam, sampai Bangladesh, peradaban kita tuh bener-bener dibangun di atas fondasi padi. Saking udah mendarah dagingnya di DNA kita, kalian pasti sadar kan, kadang kita tuh kalau ketemu orang nggak nanya udah makan belum, tapi nanyanya udah makan nasi belum. Kalau belum kena nasi ya belum makan namanya. Sebegitu kuatnya hegemoni beras di keseharian kita. Tapi gini, buat paham seberapa epik skala ceritanya, kita harus putar waktu jauh ke belakang. Jauh sebelum ada kota-kota modern. Dulu banget hidup nenek moyang kita tuh ibarat main permainan bertahan hidup tingkat dewa. Susah banget. Mereka itu pemburu dan pengumpul. Harus lari-lari ngejar hewan buruan, nyari akar-akaran di hutan. Hidupnya benar-benar nggak stabil. Sampai akhirnya, umat manusia tiba-tiba dapat satu pencerahan brilian yang ngubah nasib planet ini selamanya. Kesadarannya simpel banget. Bentar deh, gimana kalau kita mulai nanam makanan kita sendiri aja daripada capek-capek ngejar-ngejar tiap hari? Nah, itu dia. Itu benar-benar momen pengubah permainan yang mutlak. Dari materi sejarah yang kita punya, pencerahan itu bawa kita mundur ke sekitar 8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Kebanyakan sejarawan sepakat kalau revolusi ini mulainya di lembah Sungai Yangtze, Cina kuno. Coba posisikan diri kalian jadi orang zaman dulu. Lagi jalan-jalan, terus ngeliat ada semacam rumput liar yang tumbuh subur banget di dekat tanah basah. Awalnya mungkin mereka mikir, rumput apaan nih, ganggu aja. Tapi, lewat murni eksperimen dan trial and error yang panjang banget dari generasi ke generasi, mereka pelan-pelan berhasil ngubah rumput liar itu jadi makanan beneran. Bayangin, tanpa lab science modern, tanpa buku panduan pertanian, mereka secara harfiah jadi insinyur pertanian perintis di dunia. Bagian 1, kode curang alam. Mengapa padi menjadi begitu kuat? Terus yang bikin penasaran, gimana ceritanya satu jenis rumput ini bisa bertransformasi jadi, ibaratnya kode curang biologis buat kelangsungan hidup manusia kuno. Alasan utamanya ternyata adalah tingkat efisiensinya yang benar-benar nggak masuk akal. Padi itu bisa ngasilin jumlah kalori yang super besar dari sebidang tanah yang relatif sempit. Artinya, lahan sawah kecil aja udah cukup buat ngasih makan orang sekampung. Terus, karakter padi yang suka banget sama air, itu emang jodoh banget sama iklim monsun Asia yang langganan banjir. Sawah yang digenangi air itu dengan sendirinya menenggelamkan gulma pengganggu. Seolah-olah si padi ini udah berevolusi jadi tanaman super semi-akuatik. Dia nawarin energi yang bikin kenyang, tapi secara biaya biologis murah banget, dan inilah yang bikin populasi manusia di Asia kuno bisa meledak pesat. Fakta efisiensi ini sering banget mancing pertanyaan besar lainnya. Loh, kalau gitu kenapa gandum nggak kegusur aja sekalian secara global? Jawabannya sungguh elegan. Gandum itu rajanya di wilayah yang dingin dan kering, kayak di Eropa atau Timur Tengah. Kalau gandum kalian tanam di lahan yang kebanjiran, ya pasti mati dia. Sebaliknya, padi jadi raja mutlak di wilayah yang hangat, basah dan banyak hujan monsun kayak di Asia. Jadi dari sini kelihatan kalau manusia kuno tuh nggak maksa ngelawan alam. Mereka dengan sangat cerdas beradaptasi dan membangun peradaban, benar-benar disesuaikan dengan iklim lokal tempat mereka tinggal. Bagian 2, Kekaisaran Lumpur, Dominasi Budaya. Harus diingat ya, dominasi padi ini nggak terjadi cuma dalam semalam. Penyebarannya mengalir pelan-pelan melintasi benua lewat rute migrasi yang panjang, lewat perdagangan, penaklukan, dan akhirnya ngubah padi dari sekedar sumber kalori jadi alat kekuasaan. Coba kita tengok betapa intensnya obsesi Jepang kuno terhadap tanaman ini. Di sana, beras itu berubah wujud jadi simbol status absolut. Beras adalah kekayaan, beras adalah kekuatan negara. Pajak pada saat itu dibayar pakai beras. Bahkan, percaya atau enggak, gaji para prajurit samurai yang terkenal itu secara harfiah diukur dan dibayarkan dalam bentuk beras. Panen beras yang melimpah berarti negaranya stabil dan kuat, sementara panen yang gagal berarti kelaparan dan kekacauan politik. Nah, kalau kita geser fokus cerita ke rumah kita sendiri di Indonesia, nuansanya mengambil sudut pandang yang sangat spiritual.
Di dalam budaya masyarakat Jawa dan Bali, misalnya, terasering sawah itu nggak pernah cuma dilihat sebagai ladang pertanian berlumpur buat cari makan. Nggak sama sekali. Sawah itu ruang sakral, ruang suci yang diberkati oleh dewi-dewi padi seperti Dewi Sri. Kalau kalian pernah berdiri diam menatap keindahan magis terasering sawah hijau yang memantulkan cahaya keemasan pas matahari terbenam, wah, kalian pasti langsung paham kenapa nenek moyang kita sampai begitu memuja alam dan selalu melihat keajaiban dalam setiap butil padi. Tapi, di balik semua spiritualitas dan keindahan visual itu, kita sering banget lupa betapa brutal dan kerasnya proses bertani zaman kuno. Sekarang kan enak, masak nasi tinggal pakai alat elektronik beres. Coba bayangin kehidupan petani kuno. Mereka harus bergotong royong menebang hutan lebat, menggali dan ngendaliin aliran air yang liar, ngebentuk bukit jadi terasering cuma modal tangan kosong, terus nanam bibitnya satu-satu sambil bungkuk. Kerja bertani padi di masa lalu tuh menuntut kerja sama tim yang luar biasa gila-gilaan. Dan justru kerja keras inilah yang ngebentuk karakteristik masyarakat Asia jadi sangat menjunjung tinggi kerja sama komunitas. Karena kalau kalian egois dan milih bertahan hidup sendirian ngurus sawah, ya itu hal yang mustahil. Kerasnya perjuangan komunal ini juga yang ngejelasin kenapa kelangsungan hidup mereka sangat dipertaruhkan. Gini loh, satu kali aja ada banjir bandang, kemarau agak panjang dikit, atau serangan hama, itu dampaknya bukan cuma rugi, tapi bisa langsung berarti kelaparan dan kematian buat satu desa penuh. Ngeri banget kan? Makanya sebelum musim tanam dimulai, para petani kuno pasti bakal memanjatkan doa, menggelar ritual, ngasih persembahan. Karena ingatlah satu hal ini, ketika nyawa dan kelangsungan hidup komunitas kalian sepenuhnya cuma bergantung pada keberhasilan panen di ladang, kekuatan alam akan berubah jadi sesuatu yang sangat sakral, dengan sangat cepat. Dan selama ribuan tahun ngelewatin proses bertani yang penuh tantangan hidup mati itu, manusia kuno nggak pernah berhenti bereksperimen loh. Karena setiap lingkungan kan punya masalahnya sendiri ya. Ada yang butuh tanaman padi yang kuat banjir, ada yang tanahnya gampang kering, ada yang seleranya pengen beras yang teksturnya pulen, ada yang nyari yang aromanya wangi. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itulah, seiring berjalannya waktu, lahirlah sebuah alam semesta varietas padi. Ada ribuan modifikasi yang akhirnya ngasih kita beras jasmine yang wangi dari Thailand, beras basmati dari India, beras ketan, beras merah, hitam, sampai beras liar. Setiap jenisnya benar-benar diciptakan khusus buat ngejawab tantangan iklim dan selera manusia yang beda-beda. Mungkin pas lagi malam-malam santai begini, kalian pernah kepikiran? Santai? Kenapa sih beras yang paling sering kita makan rata-rata warnanya putih? Menariknya, di alam bebas, beras itu aslinya nggak putih bersih. Bentuk aslinya tuh ada lapisan luar alami, jadinya beras merah kecoklatan. Terus, dari mana beras putih? Itu didapat lewat proses penggilingan yang lupas lapisan luarnya. Orang zaman dulu nemuin kalau beras putih ini bertahan lebih lama disimpan di lumbung dan kalau dimasak lebih cepat. Tapi lucunya, hal ini malah nyiptain batasan sosial di masa lalu. Kalangan elit dan orang kaya makanya beras putih yang bersih berkilau, sementara rakyat biasa makannya biji-bijian yang belum digiling penuh. Bagian 3, Paradoks Padi Era Modern, Solusi dan Masalah. Sekarang, kita harus bawa cerita ini buat ngelihat secara objektif gimana biji kuno ini berinteraksi di skala peradaban modern kita sekarang. Menjelang pertengahan tahun 1900-an, bumi kita ngalamin ledakan populasi yang drastis banget. Ilmuwan di seluruh dunia mulai panik luar biasa, mikir kalau umat manusia beneran bakal kehabisan stok makanan. Kepanikan ini memicu gerakan masif yang kita kenal sebagai revolusi hijau. Para peneliti kerja ngebut tanpa lelah buat merekayasa jenis padi baru yang bisa tumbuh lebih cepat, lebih kebal penyakit, dan hasil panennya jauh lebih banyak. Berkat inovasi darurat ini, coba tebak, pada akhir abad ke-20, miliaran manusia, ingat ya, miliaran nyawa, berhasil diselamatkan dari ancaman kelaparan yang mengerikan. Benar-benar penyelamat dunia. Tapi di pembahasan ini kita harus menilai situasi secara berimbang. Pertanian massal ala industri ini ternyata membawa sederet konsekuensi modern yang nggak terduga sebelumnya. Kita sekarang berhadapan sama isu hilangnya nutrisi esensial gara-gara konsumsi beras putih berlebih. Selain itu, sawah modern ternyata butuh asupan air yang supermasif yang kadang malah nyiptain krisis air ekologis di berbagai wilayah. Dan ini fakta yang jarang banget disadari orang. Genangan air di sawah itu diam-diam memproduksi gas metana. Itu tuh gas rumah kaca yang sangat kuat efeknya. Ini benar-benar ironi yang nyata dari dunia modern kita. Tanaman historis yang dulu jadi penyelamat miliaran nyawa, kini secara nggak langsung ikut berkontribusi pada perubahan iklim global gara-gara ketergantungan kita pada praktik pertanian industri. Bagian 4. Lebih dari makanan. Sau emosional. Oke. Kita turunkan dulu sejenak skala epik dari geopolitik dan iklim ini, mari kita kembali ke meja makan kita. Keperasaan yang intim, santai, dan hangat saat kita menikmati hidangan di penghujung hari yang capek. Karena pada akhirnya ya, bagi banyak dari kita,
Nasi itu nggak pernah murni cuma persoalan biologi atau sekedar karbohidrat bahan bakar tubuh. Nasi itu adalah memori. Nasi itu cerminan dari keluarga, dari rasa rumah, tempat kita selalu pengen kembali. Coba aja bayangin, semangkuk nasi hangat sederhana yang lagi mengepul. Hidangan sesimpel itu punya semacam kekuatan magis yang bisa menenangkan pikiran sehabis melalui hari yang keras. Beras adalah sauh emosional yang mengikat erat memori masa kecil dan budaya kita. Kalau kita baca buku-buku sejarah, biasanya tuh mata kita cuma difokuskan ke gemerlapnya para raja, deru peperangan, atau intrik politik antar kekaisaran. Tapi, biji kecil yang lagi kita bahas dari tadi inilah yang secara diam-diam selama ribuan tahun nyediain tenaga buat itu semua. Dia yang memberi makan pasukan tentara yang berperang, ngasih energi buat pekerja yang membangun monumen raksasa, menjaga kekuasaan kaisar, sampai mengenyangkan para pedagang yang melintasi samudra luas. Tanpa biji kecil ini, peta peradaban yang kita tahu, kota-kota besar di Asia, dan bahkan geopolitik modern dunia kita malam ini, itu nggak bakalan pernah terbentuk sama sekali. Jadi, saat kalian duduk bersantai malam ini, bersiap buat masukin suapan makanan kalian di tengah keheningan, coba tanyakan hal ini pada diri kalian sendiri. Sejarah sebesar apa sih yang sebenarnya lagi duduk dengan tenang di atas piring kalian saat ini? Ribuan tahun pengorbanan para petani kuno, nilai spiritualitas yang sangat sakral, sampai fondasi runtuh dan bangkitnya kekaisaran, semuanya tergabung jadi satu di hadapan kalian. Luar biasa kan? Nikmati hidangan kalian, rasakan sejarahnya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.